Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya perlu menanyakan kabar. Apa kabar? Baik saja. Tidak ada yang luar biasa begitu? Luar biasa? Ya, harus luar biasa. Baik itu masih masih samar-samar. Tapi kalau sudah bilang yes, luar biasa Ibu Pendeta. Kalau anak sekolah minggu dia pakai ini lagi. Dia pakai semangatnya dengan yes. Bapak Ibu jemaat Tuhan, khotbah hari ini sedikit keras. Ya. Dari temanya saja kita tahu apa yang nanti kita harus pulang dan lakukan. Sudah tahu temanya? Resiko mengikuti Yesus. Ya. Pembacaan kita di pagi hari ini dia punya kaitan dengan pengakuan Petrus, karena di zaman Yesus hidup pada waktu itu identitas seseorang menjadi penting. Sehingga ditanya dalam karya pengabdian Tuhan, dia tanya untuk, karena orang banyak sebut dia dengan sebutan macam-macam, dia tanya para muridnya, menurut kamu siapakah aku? Ya. Kalau Bapak Ibu hidup di zaman Yesus, hidup pada waktu itu, kalau Yesus bertanya, Bapak Ibu adalah murid-muridnya, bertanya, menurut kamu siapakah aku? Kata Yesus. Jemaat bilang apa? Kalau di saat itu bilang Rabi. Apalagi guru. Jangan ketawanya saja yang besar. Mulutnya sampai sini tidak besar-besar. Tidak apa-apa, khotbahnya dialog tidak apa-apa, supaya Bapak Ibu sambil saya mengajar agak pelan, kita cerna khotbah ini. Guru, apalagi? Ada banyak orang Bapak Ibu menjadi takjub dengan apa yang Yesus lakukan. Mungkin nanti Bapak Ibu bilang, Yesus itu kemudiku, Yesus itu pahlawanku, Yesus itu ada macam-macam barangkali dalam pengalaman. Tetapi kemudian Markus mencatat di antara para murid, ya tentu Tuhan berkuasa atas Petrus untuk menunjukkan bahwa identitas Yesus sebagai Mesias yang diurapi. Itu berarti mereka mempunyai pemahaman sejak awal, bahkan memperebutkan kedudukan ketika Yesus nanti jadi raja, siapa yang di sebelah kanan, siapa sebelah kiri. Sehingga di pasal 8 ayat 29 Petrus dia bilang begini, engkau adalah Mesias, tapi dengan pemahaman adalah raja yang datang untuk membebaskan kami dari Romawi. Bukan raja yang akan dibunuh, yang akan mati. Kalau raja dibunuh, dimati, bagaimana pengharapan kami? Kemudian diterangkan pada ayat selanjutnya, Yesus secara terang benderang, dia tidak pakai lagi perumpamaan. Ya, kalau kita baca, Yesus sering pakai perumpamaan untuk menerangkan kerajaan surga. Kali ini Yesus memberitahukan 1, 2, 3 kali bahwa dia akan menderita, dan kepada para murid yang mengikuti dia juga ada syarat-syarat sebagai pengikutnya. Dalam khotbah minggu pagi hari ini kita hanya dibatasi dengan sampai pada ayatnya yang ke-33, bagian pemberitahuan bahwa Yesus akan menderita. Kita mulai dari ayat 31. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia, perhatikan di situ anaknya huruf besar dan manusianya adalah M huruf besar. Ya. Itu berarti menunjukkan kepada Tuhan yang dia bukan datang dari dunia ini, tetapi gelar itu adalah gelar dari sorga
untuk menggenapi Yesaya pasal 53 tentang seorang hamba yang menderita, tapi seorang raja yang datang untuk membebaskan umat manusia dalam cara disalibkan dan mati. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, dia klop dengan apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang akan dilewati oleh Yesus? Bahwa anak manusia harus. Ini berarti tidak ada langkah untuk Yesus menghindar. Tidak ada langkah meskipun dia bilang, Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, sampai berdarah-darah, keringat, itu pembuluh darah pecah di mana-mana. Ya. Kalau sampai kemudian ada keringat yang bercampur dengan darah menetes, saya baca latar belakang secara kesehatan, ini dipastikan orang ini dia sudah mati. Betapa tekanan yang harus ditanggung oleh Yesus. Kata harus berarti Yesus memang harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dalam penderitaannya dia akan ditolak oleh tua-tua imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tapi kabar yang dilupakan oleh para murid ini pada yang bagian terakhir, bangkit sesudah 3 hari. Tidak dibilang respon yang lain, tapi diceritakan Petrus tarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya. Tanda ini bukan karena Petrus dia mungkin mau kurang ajar sama Yesus, tapi sebagai murid yang melihat bahwa seorang pemimpin akan dibunuh, ditolak dan mati, ada perasaan kasih seorang murid di sisi yang lain. Ya, kita juga kan, kalau ada orang yang sakit dia bilang, aduh saya sudah mau mati nih, aduh tolong kan. Nanti kita bilang, aduh jangan bilang begitu kan, ada Tuhan pasti kau sembuh. Sekiranya situasi seperti ini karena dia mengasihi ya, gurunya bilang tidak, tapi juga dia punya pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan Allah. Iblis masuk, dia pakai keadaan Petrus yang tadi mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia masuk dan bilang, jangankah, kalau boleh jangan. Dalam bahasa dari Alkitabnya tuh dia bilang, jauhkan dan harus dipertimbangkan, gitu ya, gitu. Dalam bahasa Yunaninya begitu. Kalau bisa dipertimbangkan, jangan mati, begitu menurut si Petrus ini. Tuhan bilang, hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di tengah misi Tuhan datang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, perhatikan, iblis tidak tinggal diam. Mulai ketika dia dibaptis oleh Yohanes, dia berpuasa, dia dibawa dalam pencobaan, iblis terus cobai Yesus, terus menerus, sampai untuk pun ketika dia mau sampai ke Yerusalem, masuk di Yerusalem, dia masih pakai murid-muridnya. Salah satunya ini adalah Petrus dalam pembacaan kita, untuk menggagalkan ya, kalau bisa dipertimbangkan. Tapi Tuhan tahu sebenarnya
bukan Petrus dalam pikirannya dia sampaikan, tetapi iblis memakai Petrus untuk menggagalkan rencana Tuhan, supaya dalam pemberitahuannya itu para murid lebih siap lagi. Kita kembali pada tema kita, resiko mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saya tahu kita tujuan dalam dunia ini pasti ingin masuk surga, bukan? Masuk surga? Ini ada yang masih tidur-tidur ini di gereja. Masuk surga? Astaga, piala dunia lebih besar dari surga ya. Bapak Ibu tidak serius ini, saya tahu ya. Ini sebentar deh kelanjutan ini nanti. Tunggu, supaya saya yakin Bapak Ibu betul-betul mengatakannya dalam hati, tapi juga angkat tangan. Coba, saya lihat dari atas mimbar. Jangan peduli orang kiri kanan, dia tidak jamin kau hubunganmu dengan Tuhan. Masuk surga, yang mau ke surga. Jangan setengah baru lihat kiri kanan, tetangga dia bilang, ampun ada sepupu tetangga di samping ini. Haleluya. Ya, Ija kasih turun, saya mau lihat. Malaikat Tuhan catat ini, semua mau masuk surga nih. Ya, ini malaikat sudah catat, iblis juga ada menyaksikan. Ya, turun. Kerajaan Allah pagi hari ini luar biasa, ya. Saya belum lihat di luar, minta maaf. Yang di luar coba angkat tangan. Ada yang angka setengah, ada yang angka paling tinggi. Ini kalau BLT ini, siapa mau dapat BLT? Nama tidak ada, tapi komplain. Angka ini baju sampai ke sini baru tongkat pinggang marah lurah atau marah RT RW. Kenapa tidak masuk? Tapi ini mau masuk surga pagi hari ini, berita baik. Dilihat lagi. Penita bilang angkat tangan, langsung diangkat tangan tinggi. Semua orang mau masuk surga. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya yakin semua orang masuk surga. Depu syarat ada. Petrus juga mau seperti itu. Dia kompromi dengan saudara-saudaranya. Pilih, kalau Tuhan memerintah, kau yang di kiri, saya yang di kanan. Bahkan dia punya mama bilang begini untuk Yesus, pertimbangkan sapu anak nanti kalau Tuhan kau jadi raja, ya inilah main saudara-saudara tuh gitu. Dia punya syarat ada. Masih mau terima syarat? Tidak ada mahkota, satu. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Saya tanya, yang mau menderita, yang mau menderita, bikin muka senyum, jangan menderita baru dari sekarang sudah menderita. Oke, turun tangan. Sekali lagi saya bilang, tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Atau bahasa yang mungkin Bapak Ibu dengar, tidak ada mahkota tanpa salib. Tapi saya mau pakai supaya Bapak Ibu mengerti, tidak ada mahkota. Mahkota nanti mati Tuhan kasih mahkota ya. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Allah, tanpa penderitaan. Berarti Bapak Ibu Saudara sudah siap datang ke gereja untuk menjadi anggota jemaat yang dewasa. Sudah siap kedagingan kita ini disalibkan untuk memenuhi apa yang Tuhan maksudkan. Tidak menjadi jemaat yang dia bilang, apa itu, tinggal khotbah marah-marah terus, tinggal khotbah marah-marah. Tidak ada khotbah, tidak ada marah-marahnya kan? Malas tinggal di Immanuel APO, salah sedikit dikasih sanksi gereja. Malas di gereja sana itu kalau sudah punya istri terus mau kawin lagi bisa. Tapi kalau di GKI enggak bisa. Kalau istrinya belum mati ya.
Tapi di gereja sana tuh bisa, pergi di pedalaman sana kami nikah bisa. Halo, itu siapa ajaran itu? Ya iya, tugas gereja itu memperingatkan Bapak Ibu Saudara. Tugas hamba-hamba Tuhan itu harus berteriak biar perlu orang yang tadi ada tertidur dari malam tuh dia bangun. Ya. Yang baca cerita di sudut-sudut itu stop baca cerita. Perhatikanlah, ada saatnya nanti waktumu untuk mencari Tuhan, kau tidak akan mendapatinya. Jadi memang kalau khotbah ingin disampaikan supaya orang bertobat harus keras. Ya sampai khotbah terlalu kemudian aduh, pendeta ini dia bicara saya, dia sudah tahu dia selamat sini, jadi dia tinggal singgung saya, dia lihat saya. Tidak. Khotbah itu untuk si pendetanya, karena pendeta yang baca teks duluan, baru dia memberitakannya kepada orang lain. Jadi memang kalau firman Tuhan bilang, selesaikan dosamu dulu baru kau datang di perjamuan. Selesaikanlah. Jangan bikin alasan bilang, aduh saya belum nikah, gereja jadi belum bisa. Bapak Ibu yang nanti datang untuk kasih ingat bahwa nanti ada perjamuan Jumat Agung. Bukan tidak bisanya, kau bisa. Roh Tuhan diberikan kepada anak ke dalam kuasanya lebih besar dari dunia ini. Kenapa tidak diselesaikan supaya kau datang mendekat pada Tuhan? Jangan tinggal terus bilang hidupmu akan diberkati, datanglah, berdoalah. Engkau pasti akan diberkati dalam kekayaan dan kemurahan Tuhan, benar. Tapi tidak ada orang Kristen yang dia kemudian menghindari penderitaan atau penganiayaan. Nanti baca apa yang harus para murid ini lakukan di bagian bawah. Para dibilang kamu harus memikul salibmu. Tapi jangan kemudian bilang, aduh di hari ini sudah saya pus salib Ibu Pendeta. Saya punya keadaan memang begini, sudah ini saya pus salib. Salib apa? Salib yang Tuhan kasih ke salib itu dari diri kita sendiri. Salib itu datang dari Tuhan ataukah kita yang menyebabkan kita menderita? Jangan bilang itu semua salib dari Tuhan, diuji. Jadi kalau memang itu salib Tuhan, terimalah dengan penuh sukacita. Kalau memang di hari ini Tuhan memilihmu untuk melayani dalam gereja, Tuhan memilihmu menjadi pegawai negeri, Tuhan memilih engkau hari ini sementara masih ojek-ojek, Tuhan memilih hari ini engkau sederhana menjadi ibu yang di rumah mengasuh anak-anak yang pintar dan ganteng, cantik-cantik. Lakukanlah tugas itu. Bukan salib yang bilang, ya Ibu Pendeta ini sudah sepuh salib ini. Aduh, saya berdoa untuk dia berdoa untuk saya berdoa untuk dia berdoa untuk orang lain. Jadi ya sudah, dia sudah pergi dengan orang lain. Ya saya galau-galau sampai hari ini. Jangan. Orang muda, dengar orang muda pesuaran. Orang muda, tidak ada orang muda masuk ibadah pagi. Orang muda, jarak tua. Masih muda ditanya orang muda. Jangan menderita karena jaga orang jodoh. Kalau kau sudah berdoa dan sudah tidak ada lagi tanda-tanda bahwa nanti dia suka, lepas. Jangan tinggal titip salam, jangan intip-intip dia. Intip dia pu Facebook, intip dia pu Instagram, dia bikin apa? Baru kirim-kirim love di situ. Iya. Jangan. Itu sudah Tuhan suka kasih tunjuk. Apalagi dia sudah kasih tahu dia foto, dia mau tunangan, jangan bilang seperti lagu tuh Ibu Pendeta, janur kuning belum ada tenda biru dan janur kuning. Siapa yang bilang itu? Jangan. Kita tidak bisa memakai apa yang dunia ini punya urusan untuk kita gabung-gabung dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saya mau sampaikan, kalau engkau sudah dipilihnya sampai hari ini kau setia di dalam rumah Tuhan, buatlah untuk Tuhan itu disenangkan. Tuhan, saya masih melayani Tuhan, tapi botol ini juga saya tidak bisa lepaskan. Astaga, kenapa tidak bisa lepaskan? Kan tidak apa-apa Ibu Pendeta, 1 sloki aja. Yang mengerikan Bapak Ibu Saudara, ya 1 sloki
tambah 1 sloki, tambah lagi 1 sloki lagi, tambah lagi. Mabok kah tidak? Mabok. Terhuyung-huyung kah tidak itu? Kau bukan saja memalukan istri dan anak-anakmu. Dengarin ya tukang mabok, ya. Kau memalukan Tuhan. Yang pakai kalung-kalung salib, anting-anting salib itu, ya, bukan berarti besok langsung buka. Sampai kau berani pakai salib di dadamu, perhatikan baik-baik. Kau sedang memberitakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Iya, jangan pakai saja. Yang taruh salib besar-besar di ruang tamu, di kamar, jangan nanti ketindisan saja baru panggil nama Yesus. Tiap hari itu panggil itu Free Fire. Nanti dapat masalah baru lihat salib. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Ada banyak hal di hari ini serius. Kita merayakan penderitaan bukan hanya kita pakai baju ungu, bukan hanya kita kemudian datang dengan ornamen yang memperlihatkan bahwa Yesus memang sudah mati dan apa yang harus kita lakukan. Pembaharuan Bapak Ibu Saudaraku. Serius dengan Tuhan. Waktu tidak akan kembali untukmu. Kesempatan tidak akan kembali lagi untukmu. 2 minggu saya bilang gempa bisa bikin orang meninggal, tapi gempa juga bisa kita luput dari kematian. Tapi tidak tunggu gempa kan, baru kita mati. Orang muda aja rasa bahwa karena Alkitab bilang 60 tahun baru kita mulai hitung-hitung. Masih bagus ya. Saya 20 berarti masih 40 tahun lagi menikmati dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bilang kita mau masuk surga, kita mau menderita yang paling ekstrem, adakah kita juga mau mati untuk Tuhan? Jangan mati sia-sia. Ada banyak orang di dunia ini mati dengan sia-sia. Kita tahu dia celaka karena mabuk di tengah jalan. Ya nanti di malam penguatan saya mau kasih tahu untuk majelis, dan nanti bikin ini khotbah ya. Kasih tahu terang-terang. Kasih sadar khotbah itu untuk orang yang hidup. Yang kita bilang lagi, ya turut berduka cita, semoga arwah dan kebaikannya diterima di sisi Allah. Masa kita baca Alkitab kita tidak tahu kah? Mati di tempat karaoke, mati dalam perselingkuhan, mati dalam kemarahan, terus kita bilang sudah kembali ke surga. Saya sering dengar tapi saya elus-elus dada. Kembali ke surga? Belum itu. Daftar panjang itu. Dibuka dulu namanya dalam kitab kehidupan. Yang kedua, mari kita menilai apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang juga Tuhan mau. Tanyalah, Tuhan, sudah betulkah ini saya punya pelayanan? Jangan minta penilaian orang. Kalau itu bestimu, kalau itu bebmu, kalau itu ayang-ayangmu, dia akan memuji engkau sampai kepalamu besar. Betul tidak? Iya. Masa kita punya sobat baru kita bilang, kok masih tukang tersinggung, bagaimana kok mau melayani? Jangan minta pertimbangan manusia. Tanya, taruh Alkitab depan kita dan Tuhan, mana hari ini kelakuan saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ukur diri kita. Kita ini suka dengar yang baik dan yang buruk, tapi sikap iman kita itu tidak benar. Ketika yang baik kita dengar, langsung kita tidak pertahankan yang baik itu. Ya toh? Bagus sekali acara itu, panitia mantap sekali, semuanya sukses. Kita jadi lupa langsung berdoa. Tapi pun ketika kita dengar ada orang yang bilang, aduh masih kurang di sini, yang itu perlu dikasih latihan lagi. Ayo kita kumpul lebih kompak lagi. Kemudian, yo, kau yang kerja sudah. Kau lagi coba kau yang kerja. Kau mau lihat? Itu kadang-kadang kita sikapi dengan cara yang tidak benar. Oh tunggu saya turun dari majelis ini baru kau lagi. Tidak Bapak Ibu. Perlombaan kita dalam pelayanan bukan untuk perlombaan memegahkan diri kita. Sebab kita akan curi kemuliaan Tuhan, dan kebanggaan kita lah yang akan ditepuk-tepuk oleh orang lain.
Kalau sampai bisa oleh pekerjaan kita menerima kritikan yang pedas, kita kemudian di depan umum orang berteriak kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahu, berbahagialah engkau yang menderita oleh karena nama Tuhan dan tidak mudah kecewa. Amin. Iya. Sehingga minggu besok gerejanya penuh lagi. Minggu besok gerejanya penuh. Ibadah-ibadah tidak ada alasan untuk tidak datang kecuali sakit, opname, atau memang hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau kau tidak mengakui aku depan manusia, aku pun tidak akan mengakui engkau di depan malaikat-malaikatmu. Catat ini. Gak perlu bikin hashtag sebentar di Facebook bahwa kalau kita malu sama Tuhan, suatu waktu Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga akan malu mengakui kita. Malulah kalau engkau kemudian mendapat undangan Tuhan dalam sebuah ibadah perjamuan. Malu, harus malu. Orang ada ibadah kau jalan-jalan di luar sana, harus malu itu. Ya, malu kalau orang ada ibadah kau sedang mabuk-mabuk di sana. Malu, harus malu. Malu kalau kau kemudian diminta untuk melakukan yang benar tapi kau tidak melakukannya. Harusnya malu. Bukan malu yang kita kemudian pakaian satu saja, bagaimana saya mau ganti ini pakaian cuma satu ini saja. Malu Bapak Ibu Saudara, kita harus rubah hidup kita. Subosan dengan khotbah duduk kore-kore baru kasih ini. Apalagi su khotbah lama baru lihat-lihat jam. Aduh, kita mau pergi di acara nikah baru tinggal khotbah lama. Bagaimana nih? Bakore sampai baku cerita sendiri di situ. Malu Bapak Ibu Saudara. Malu anak-anak yang masih muda menonton apa yang orang-orang tua lakukan tidak benar di hadapan Allah. Hai orang-orang tua, malu. Malu kalau hari ini di gereja orang-orang tua yang bekerja baru orang-orang muda menjadi penonton. Malu, harus malu. Tapi kemarin saya lihat ini pemuda dong luar biasa ya. Saya puji harus tambah luar biasa lagi. Bukan saya puji langsung besok tara kerja. Luar biasa. Dikasih tahu langsung datang. Diminta tolong langsung kerjakan. Malu kalau jadwal-jadwal doa kita yang sudah diputuskan dalam keputusan sidang hanya untuk doa saja di depan altar kita tidak mau. Malu. Buka dirimu dan lihat ini Tuhan. Bisa Bapak Ibu pakai harta benda untuk bangun gedung mewah ini. Ya sampai Tuhan kasih rubuh gedung baru kita nih pakai tenda untuk menyembah Dia. Sampai tunggu Tuhan hantam kita dulu baru kita bilang Tuhan tunggu bertobat. Terakhir, pandangan Petrus terhadap apa yang dia katakan kepada gurunya. Di kemudian hari dia ditempa luar biasa sebagai resiko dia mengikuti Tuhan. Petrus ini orang yang hebat Bapak Ibu. Ya, jadi juru-juru bicara itu kan hebat. Mewakili orang banyak itu hebat. Sedikit Tuhan bicara dia maju bicara. Sedikit Tuhan bicara, Tuhan mau ditangkap saja dia pergi ke sana dia ambil pedang, dia maju. Dia keberanian ini patut dicontoh. Tapi tidak sampai di situ. Dia merubah kekeliruannya kemudian menjadi seorang yang tidak pernah menyesal mengambil resiko supaya Tuhan itu dimuliakan dalam pemberitaan. Ada resiko yang juga saya Bapak Ibu Saudara harus ambil dalam penderitaan kita. Jalan salib tidak bisa kita tunda karena belum tentu kita besok bisa bangun. Bangun aja besok hari itu mujizat. Amin. Mujizat. Jangan bilang Tuhan kasih saya mujizat baru tidak pernah tahu bahwa kau hidup itu mujizat. Bisa bebas dari kecelakaan, bisa hidup dengan baik, itu mujizat. Kesempatan Tuhan kasih. Kalau hari ini Tuhan juga mau memakai Bapak Ibu Saudara untuk mengambil resiko-resiko supaya pekerjaan dan kemuliaannya terus dinyatakan. Lepas yang dunia punya. Bukan yang baik yang diminta, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya.
yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kita punya sedikit, ya, kita taruh di Alkitab, kita bilang, Tuhan, 1 bulan ini uang derma yang akan kami persembahkan untuk Tuhan. Kami sudah kasih pisah untuk Tuhan. Resikonya Tuhan, memang kami kekurangan, tapi kami tidak akan pernah kekurangan dalam Tuhan, karena Tuhan punya berbagai cara. Secara matematik kami memberi tentu akan berkurang, tapi Tuhan akan membuka pintu yang lain supaya kami melihat kebaikan. Taruhlah, jangan sentuh-sentuh, jangan sampai setelah ada kita bilang, Tuhan nanti kita rapel ya Tuhan, persepuluhan bulan ini kita masih mau pakai Tuhan, karena ada keperluan yang lain Tuhan. Bulan depan kita kasih deh tambah 10%. Tuhan tidak minta ketaatan yang ditunda-tunda. Tuhan minta ketaatanmu supaya kau bisa lihat banyak hal terjadi dalam hidupmu di hari ini. Tapi juga memberi dengan sukacita. Jangan terlalu ramas-ramas uang juga. Ya, yang tukang ramas-ramas uang supaya orang tidak lihat, itu kasihan majelis di belakang. Buka begini sutarobe. Kita kasih Tuhan tarobe kan? Pisahkan, pilih yang bagus. Taruh dan kasih. Jangan tunggu. Rabas sumo dekat, raba kiri tidak dapat, raba kanan tidak dapat. Oh, ingat di dompet. Buka begini semua uang merah, uang biru. Kasih? Kasih kan tidak? Kasih tapi pasti menyesali. Ya, toh? Karena tidak disiapkan toh. Kalau disiapkan tinggal tunggu aja itu majelis datang kasih. Tapi jangan juga kipas-kipas toh, supaya orang mau lihat ini uang tuh mau kasih. Jadi angkat, itu kau sudah dapat pujian dari Tuhan. Dari manusia tidak dapat pujian dari Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu cerita Bapak Ibu. Ada sebuah patung di Jepang. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca dengar, tapi saya mau mengulangnya. Itu sebuah patung yang ditaruh di pusat kota. Itu patung anjing. Kejadian ini lahir dari seorang profesor yang punya anjing sangat setia sekali. Setiap hari dia antar profesornya ini, tuan pemiliknya ini, naik kereta, dan dia tahu kapan tuannya balik. Setiap hari dia antar, nanti di jam kereta pulang, karena dia harus mengajar di tempat lain, maka dia harus naik kereta pulang. Anjingnya tunggu pas di stasiun itu. Tiap hari begitu. Tetapi suatu hari anjing ini tidak tahu bahwa pemiliknya ini pergi dalam kondisi yang sakit. Setelah mengajar, tuannya ini jatuh dan meninggal. Dia tidak sempat dibawa kembali ke rumahnya, dan dia telah dikuburkan. Di sore hari anjingnya pergi ke stasiun itu. Dia tunggu terus sampai menjadi pemandangan yang biasa bagi orang-orang yang melaluinya. Anjing tidak mengerti kalau si tuannya ini sudah pergi atau dia sudah meninggal dan dikuburkan. Sampai bertahun-tahun anjing ini menjadi tua. Seorang wartawan melihat keadaan ini dan dia bikin viral bahwa ada seorang anjing yang begitu setia menunggu tuannya sampai dia pun mengalami satu kondisi kesehatan yang memburuk. Anjing ini kemudian mereka buat satu patung yang mengingatkan satu hubungan yang baik saja, baik-baik dengan tuannya, dan menjadi satu slogan atau satu waktu yang orang bisa melihatnya dan mengingat bahwa bagus sekali kisah ini. Kalau anjing saja ya memperlihatkan kesetiaannya kepada seorang tuan, maka Bapak Ibu, mari perlihatkan kesetiaanmu lebih
dalam engkau mengikuti Tuhan. Orang banyak tersentuh dengan kisah ini. Bahkan saya lihat ada anjing-anjing juga yang ikuti punya Tuhan ya. Masuk gereja, tapi kita tidak memperbolehkan anjing, kayak takut orang lain digigit atau yang lainnya. Atau kemudian dia bikin kotor gereja. Tapi kalau ada kisah-kisah yang mengharukan kita dan membuat kita kemudian bertobat, pergilah. Tuhan mau memakai. Tuhan memberkati firman-Nya. Pada Bapak Ibu Saudara, sukacitalah terus dalam kehendak Allah. Amin.